seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk bahas di DPR. Apa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu, pemerintah harus ambil posisi yang jelas, sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat, oh DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah, umumkan itu. Jangan kita main ciluk, bilang sudah ajukan, padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh, barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Apalagi ketum-ketum partai ini kabarnya sudah sempat dipanggil Pak Prabowo ke istana. Seperti apa Anda melihatnya, Prof? Iya, saya kira itu kuncinya, karena memang DPR itu kan tergantung pada partainya. Semua seperti dikatakan Mas Bambang Pacul dulu ya, memang nunggu ketua. Kalau ketua tidak mengizinkan ya tidak boleh. Nah dulu juga kan begitu. Dengan Pak Jokowi kan, Pak Jokowi bilang saya akan panggil partai dulu, tapi kirim surat ini dulu. Nanti ketua partai, kalau ini tidak jalan di DPR, saya panggil ketua partai. Kalau ketua partai juga tidak setuju ini, saya akan keluarkan perpu di akhir pemerintahan saya. Gitu dulu Pak Jokowi. Iya. Drama saling lempar tudingan antar pemerintah dan DPR tentang siapa yang enggan mengesahkan UU perampasan aset terus bergulir. Menurut Jokowi, sudah 3 kali dorong DPR sahkan UU perampasan aset. Tapi menurut Beni Kaharman, anggota DPR dari fraksi Demokrat, draft UU perampasan aset tidak pernah disampaikan secara tertulis. Namun terlepas dari siapa yang sedang berbohong, menarik apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Jokowi pernah berjanji, jika DPR tidak mau membahas UU perampasan aset, dia akan mengeluarkan perpu. Hampir 1 tahun Jokowi telah lepas jabatan, namun sampai saat ini masih terus menyerang DPR. Apa sebenarnya yang diinginkan Jokowi? Dan benarkah demo anarkis 25-30 Agustus dimulai dari framing jahat ke DPR? Mari kita telisik. Refli Harun, People's Opinion. Saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat kemana arahnya. Misalnya satu video ini, ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh untuk nyari. Misalnya ini video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Menurut Ferry Irwandi, demo di tanggal 25 Agustus dimulai dari kehebohan di media sosial. Ada pola yang terbentuk dan disuarakan ribuan akun dengan hashtag bubarkan DPR, dan di satu sisi, ada upaya upgrade nama Gibran. Di video kami sebelumnya, kami sudah membahas beberapa akun YouTube yang juga ikut menyuarakan hal yang sama. Podcast kader PSI Ade Armando di Cokro TV yang tayang tanggal 22 Agustus, dan juga beberapa YouTuber Nusantara yang tayang serentak tanggal 24 Agustus, termasuk video kader PSI lainnya yang menyerukan untuk lengserkan Prabowo. Sekarang, setelah hampir 1 tahun tidak lagi menjabat presiden, Jokowi ikut bersuara, seolah lempar kesalahan ke DPR. Namun demikian, untuk mengatakan bahwa Jokowi ada di balik seruan bubarkan DPR, tentu saja butuh pembuktian. Sekarang, mari kita bahas siapa yang patut bertanggung jawab dalam kegagalan dan lambatnya undang-undang perampasan aset dibuat. DPR dan pemerintah dalam hal ini diwakili Presiden selaku kepala pemerintahan adalah 2 lembaga yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sebuah produk undang-undang. Inisiatornya pun bisa dari DPR, bisa juga dari pemerintah. Dalam hal UU perampasan aset, menurut Jokowi, dirinya sudah mengirimkan surat ke DPR pada bulan Juni 2023. Dan itu berarti, di sini pemerintah menempatkan diri sebagai inisiator. Sebagai inisiator, maka pemerintah berkewajiban untuk mempersiapkan draft atau konsep undang-undang untuk dibahas bersama. Akan sangat keliru jika pemerintah hanya mengirim surat minta DPR membahas rancangan undang-undang, jika draftnya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sekarang mari kita lihat peristiwa politik di tahun 2023, masa yang diklaim oleh Jokowi ketika berkirim surat ke DPR untuk membahas UU perampasan aset. Menurut Hasto Kristianto, awal perpecahan Megawati dan Jokowi adalah ketika sejumlah loyalis Jokowi minta perpanjangan masa jabatan presiden. Keinginan itu ditolak keras Megawati karena bertentangan dengan konstitusi. Megawati juga menolak memasangkan Gibran dengan Ganjar,
karena waktu itu usia Gibran belum memenuhi syarat. Tanggal 21 April, Megawati mengumumkan mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Dan itu berarti, pupuslah harapan para loyalis untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Perseteruan antara kubu Jokowi dan PDI Perjuangan pun dimulai. Di satu sisi, keinginan untuk mengusung Gibran sudah terlihat sejak Maret 2023. Tepatnya 16 Maret 2023, Partai PSI mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu Pasal 169 huruf Q tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. PSI mengajukan permohonan agar batas usia capres dan cawapres diturunkan dari batas usia 40 tahun menjadi berusia 35 tahun. Gugatan PSI teregistrasi di MK dengan nomor 29-PU-mendatar Romawi 21-2023. Gugatan serupa diajukan Partai Garuda pada tanggal 9 Mei 2023 dengan nomor registrasi 51-PU-mendatar Romawi 21-2023. Jika benar Jokowi pernah berkirim surat ke DPR pada bulan Juni 2023, suasana politik di DPR kala itu sedang memanas. Ada 3 kubu utama yang terbentuk yaitu PDI Perjuangan yang akan mengusung Ganjar Pranowo, PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Maka sangat mudah dipahami bahwa di tengah suasana panasnya suhu politik, sangat sulit bagi partai politik menyatukan pendapat. Harap diingat, dalam beberapa kali pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan umum, pengambilan keputusan di DPR, didasarkan pada keputusan fraksi, bukan keputusan pribadi setiap anggota DPR. Satu fraksi, satu suara, bukan satu anggota DPR satu suara. Maka jika pengambilan keputusan di DPR deadlock, disinilah peran peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu diperlukan. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Putusan MK nomor 138 tahun 2009 mengatur syarat diterbitkannya Perpu yaitu 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, dan 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Lalu apakah syarat sebagaimana ditetapkan dalam putusan MK itu terpenuhi untuk menerbitkan Perpu perampasan aset di tahun 2023? Sampai akhir tahun 2023 menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi, ICW mencatat ada 290 triliun kerugian negara akibat korupsi di era pemerintahan Jokowi. Dan ini belum termasuk mega korupsi lainnya yang baru terbongkar setelah Jokowi lengser seperti kasus korupsi timah yang ditaksir nilainya sekitar 300 triliun, korupsi Pertamina yang diduga mencapai 1 kuadran atau 1000 triliun, kasus korupsi minyak mentah sawit, penyelundupan 5 juta ton biji nikel dan lain-lain yang jika dijumlahkan keseluruhannya bisa mencapai lebih dari 2000 triliun. Atau hampir setara dengan 1 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut pengamat dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM, Zainur Rohman, kondisi ini seharusnya sudah memenuhi syarat pertama bagi Presiden Jokowi kala itu untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset. Negara sebenarnya sudah mempunyai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Namun faktanya, sejak berlakunya undang-undang ini belum mampu menyelesaikan persoalan korupsi yang sebenarnya. Koruptor hanya dikurung dengan pengembalian kerugian negara seadanya, namun setelah keluar penjara, mereka masih memiliki kekayaan sisa hasil korupsi yang melimpah. Sementara di sisi lain, di awal kita sudah membahas suasana di DPR kala itu yang sedang tidak baik-baik saja, mereka saling berebut pengaruh membentuk koalisi menjelang Pilpres 2024, dan tentu saja tidak memungkinkan untuk satu kata dalam pengambilan keputusan apapun di DPR. Maka semua syarat terpenuhi dan sangat memungkinkan jika pada saat itu Jokowi mengeluarkan Perpu perampasan aset. Namun fakta membuktikan sebaliknya. Sampai pada tanggal 20 Oktober 2024 ketika Jokowi berhenti jadi presiden, Perpu itu tidak pernah diterbitkan. Sampai di sini, masih yakin bahwa Jokowi benar-benar serius menerbitkan Undang-Undang Perampasan Aset? Jika Jokowi sendiri tidak mau menerbitkan Perpu lalu apa sebenarnya motivasi Jokowi terus-menerus melemparkan kesalahan ke DPR? Apakah ada hubungannya dengan kedekatannya dengan Partai PSI yang sampai saat ini belum bisa menelurkan perwakilannya di DPR? Atau apakah ini ada hubungannya dengan isu pemaksulan Gibran oleh para purnawiran yang sudah bersurat ke DPR? 99,9% rakyat selain pejabat, berharap UU Perampasan Aset dibuat untuk mengembalikan ribuan triliunan uang rakyat yang dirampok pejabat. Namun kita juga berharap, isu ini tidak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mengadu domba anak bangsa. Ada 10 nyawa melayang dalam aksi anarkis tanggal 28 sampai 30 Agustus 2025. Kerugian negara akibat kerusakan fasilitas umum termasuk kendaraan dinas mencapai hampir 1 triliun. Ada 6 orang wakil rakyat yang dipilih secara demokratis, dipaksa mundur tanpa melalui proses konstitusional, hanya karena framing jahat, dituding joget-joget saat rakyat susah. Sementara pejabat lama, sudah melakukan hal yang sama, di saat kondisi rakyat tidak lebih baik dari saat ini.
Semoga Prabowo dan koalisinya yang menguasai 80% suara di DPR segera menerbitkan UU perampasan aset, dan isu ini tidak dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab mencari popularitas diri dan partainya. Ikuti terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, karena di video selanjutnya, kami akan membongkar fakta di mana Jokowi justru diduga menjadi dalang pelemahan KPK pada tahun 2019 ketika Undang-Undang KPK direvisi.